lagi dong. Selamat sore saudara-saudari semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa tapi lemas. Luar biasa lemas atau luar biasa apa nih? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa Kak Joyce. Tuhan itu baik, betul? Betul apa betul? Betul. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita, saudara. Apapun yang terjadi tetap God is good. All the time God is good. Boleh Hena sekali aja diklik dulu. Oke. Minggu-minggu ini kita akan berbicara mengenai tentang gembala ya saudara ya. Apakah gembala itu hanya berlaku untuk Pastor Doni saja saudara-saudara? Kita udah belajar minggu lalu. Apakah hanya berlaku kepada Pastor Timotius Arifin? Berlakunya kepada siapa saudara? Ke semua orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah gembala sejati mereka. Amin. Langsung aja Hena. Gembala itu apa? Ini satu kali lagi. Oke. Ya sampai 3. Kelihatan nggak saudara? Kelihatan ya. Nah, saudara, tadi pas saya lagi cek sedikit apa sih arti gembala itu? Maksudnya dia itu punya kuasa sebesar apa sih? Saya cek di KBBI saudara. Dan menggelitik sih untuk yang poin nomor 2. Kalau nomor 3 itu kan dikatakan bahwa gembala itu adalah pendeta. Apakah itu betul? Gembala hanya berlaku untuk pendeta? Kang minggu lagi kita udah belajar. Tapi lihat di poin 2 saudara. Kalau nggak kebaca biar saya bacain. Poin kedua itu dikatakan penjaga keselamatan orang banyak. Gede nggak tanggung jawabnya saudara? Oh enggak ya ternyata ya, oh gampang kok. Sulit nggak saudara? Sulit. Penjaga keselamatan orang banyak berarti tanggung jawabnya itu besar atau kecil? Besar saudara. Bukan hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tapi orang banyak. Bukan hanya sekelompok, tapi setiap orang yang ditemui. Itu tanggung jawab kita saudara. Bukan tanggung jawab pastor aja. Bukan karena Pastor Doni itu gembala kita di GBI Karawaci, seakan-akan jadi semua fungsi dan tugas gembala itu hanya tertuju kepada pastor. Kita duduk tenang. Kita menikmati buahnya. Begitu? Enggak, saudara. Ini berlaku kepada saudara dan saya. Gembala, kita juga gembala, saudara. Saat ini, kalau di dalam konteks di dalam gereja ini, betul kita domba. Kita domba-dombanya Pastor Doni. Tapi saat kita melangkahkan kaki kita keluar dari gereja, melangkahkan kaki kita di luar dari gedung Hardline, Anda dan saya itu adalah gembalanya, saudara. Gembala siapa? Gembala di setiap tempat yang kita tuju. Gembala di setiap tempat yang kita pijak. Di komunitas, di rumah, dimanapun itu. Kita adalah gembalanya. Kita punya fungsi itu saudara. Kita punya kuasa yang Tuhan berikan atas itu. Bukankah Tuhan Yesus menciptakan kita serupa dan gambarnya? Berarti kuasa dan fungsi gembala juga ada di antara kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita mau menjalani fungsi gembala yang telah Allah berikan? Itu pertanyaan penting. Banyak banget kita itu menganggap bahwa ya orang lain itu nggak semuanya urusan kita. Mereka punya bagian masing-masing. Bisa orang lain yang lain aja deh yang menjadi mereka tuh tanggung jawab orang lain yang lain aja deh. Nggak mesti tanggung jawab saya. Kalau memang Tuhan menyuruhnya kita untuk bertanggung jawab atas mereka, kita mau bilang apa saudara? Bukankah Yesus sudah mati di kayu salib, Yesus sudah bangkit, bahkan hari kapan kemarin yang merayakan kenaikan Yesus? Nah, Kamis ya. Bukankah itu salah satu contoh dari Yesus bahwa dia menyerahkan dirinya untuk kita sebagai gembalanya? Yesus menyerahkan dirinya agar dia menjadi gembala kita. Karena Yesus tahu manusia itu pasti gak bisa kalau tidak ada teladannya, kalau gak ada contohnya.
Dia menyerahkan hidupnya agar dia bisa menjadi gembala yang sejati bagi kehidupan kita ke depannya. Coba klik sekali lagi Hena. Kita baca di Hena salah, Ben. Tadi Hena soalnya. Oke. Saya baca sekali lagi ya saudara. Kok blur ya ini? Iya kan? Iya nggak sih? Enggak ya? Oke. Saya baca. Yeskiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Seberapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang hilang? Adakah kita yang menyadari itu saudara? Pernahkah tergelitik di hati kita? Siapa ya yang sedang hilang? Pernahkah kita bertanya, Tuhan, siapa yang sedang hilang ya? Yang harus aku temukan, yang harus aku bantu agar dia bisa kembali kepadamu. Pernahkah pertanyaan-pertanyaan itu kita tanyakan dalam diri kita, saudara? Atau kita hanya, ya udah, yang penting kan saya sama Tuhan connect, hubungannya terkonek, jadi udah cukup lah. Orang lain itu urusan yang lain saja. Yang penting hidupku aman di tangan Tuhan. Apakah orang Kristen didesain yang seperti itu, saudara? Enggak. Mau tidak mau, kita diciptakan untuk memperhatikan orang lain. Mau tidak mau, saudara. Kita harus mencari yang hilang. Waktu itu kita pernah bahas tentang compassion. Masih ingat enggak? Bahwa kita harus melihat saudara-saudara kita itu seperti harta yang terhilang. Amin, masih ingat itu? Kita harus melihat mereka itu seperti harta yang terhilang. Yang dimana kita pasti akan mengerahkan seluruh tenaga kita, seluruh perhatian kita, seluruh pusat emosi kita, agar mereka bisa kembali. Jelas, butuh compassion. Dan ini menurut saya nyambung, saudara. Sangat nyambung. Gembala yang baik, gembala yang sejati, itu adalah gembala yang bergerak dengan compassion. Kita harus bergerak dengan compassion, baru kita bisa menjadi gembala yang Allah inginkan. Kita gak bakal bisa bergerak menjadi gembala kalau kita gak ada compassion, saudara. Gak akan bisa. Apapun katanya. Karena gembala yang sejati mempunyai compassion dari gembala yang sejati. Banyak yang tersesat, banyak yang terhilang. Apakah pernah kita bertanya, siapa yang harus kubawa pulang? Apakah kita selama ini tenang-tenang saja? Saudara, dunia ini semakin jahat loh. Banyak hal yang sudah terjadi di dunia ini. Banyak hal yang semakin buruk, bukan semakin baik. Bahkan Alkitab mengatakan itu. Banyak hal yang nanti di luar pikiran kita, itu yang akan terjadi. Kalau kita tenang-tenang aja, kita akan ikut terhanyut, saudara, di dalamnya. Punyai kewaspadaan yang lebih. Kewaspadaan lebih itu maksudnya apa? Kewaspadaan yang dimana setiap kita melihat orang, atau setiap kita bertemu dengan orang lain, punya pemikiran, aduh, aku harus selamatin dia. Aku harus kasih kabar baik tentang Kristus ke dia. Dia harus kenal Kristus. Dia juga harus diselamatkan. Aku gak boleh egois. Harus selalu melihat orang itu seperti itu, saudara. Maka dengan itulah kita bisa menjalankan fungsi gembala. Sebelum kita menggembalakan yang lain, orang lain, pastikan satu hal dulu, saudara. Kita harus bisa menggembalakan diri kita dulu. Kita gak bakal bisa menggembalakan orang lain kalau kita gak bisa gembalain diri kita sendiri. Kita kalah dengan daging kita sendiri. Kita kalah dengan diri kita sendiri. Yang dimana seharusnya kita memang harus menjadi berkat, kita gak mau. Pastikan kita harus menang dulu. Gembalakan diri kita dulu. Baru kita bisa menggembalakan orang lain. Nah, banyak banget hal yang akan terjadi. Banyak yang hilang, banyak yang tersesat, banyak yang luka, banyak yang sakit, banyak kondisi yang terjadi, saudara. Dunia butuh kita. Dunia butuh saudara dan saya. Dunia butuh fungsi gembala itu untuk membantu mereka kembali ke tempat yang sebenarnya. Boleh next, Ben? Terus tugasnya gembala itu apa, Ben? Satu-satu, oke. Tugas gembala salah satunya itu adalah mengobati luka. Bukan memperbesar
Setiap kita di sini pasti punya masalah, betul? Betul. Ada yang tidak punya masalah, boleh angkat tangan, saya mau belajar. Gimana caranya? Oh, Ben. Ben selalu menganggap, setiap saya tanya di KGC nih ya, Ben, gimana hari ini, Ben? Aman gak? Wih, enak sekali rasanya jadi hidup, Ben. Saya mau tukeran terkadang itu menanya Ben. Setiap saya tanya, aman gak? Aman. Setiap orang itu pasti punya masalah, betul saudara? Betul. Tapi masalah itu akan menjadi masalah bagaimana cara kita melihatnya. Kalau kita melihat masalah itu yang untuk memacu kita lebih dekat kepada Allah, itu gak akan jadi masalah. Tapi kalau kita melihat masalah itu membuat kita jauh dari Tuhan, itu masalah besar. Luka ini berbicara tentang proses, saudara. Luka yang dimana terjadi karena mungkin dia tidak dianggap, mungkin dia sudah melakukan yang terbaik, tapi kok hasil yang didapat nggak sesuai dengan yang dia mau. Dia merasa diasingkan, atau mungkin dia sudah menjalani tugasnya, tapi tidak ada semacam seperti apresiasi dari orang lain. Itu luka-lukanya. Nah, tugas-tugas kita, saudara, saat melihat saudara kita seperti itu, bantu kita obati. Yang pasti mengobatinya harus dengan kebenaran firman Tuhan. Nggak bisa kita mengobati luka dengan kita bilang, ya itu kayaknya karena kamu aja yang kurang dekat sama Tuhan. Kayaknya jam doa kamu kurang deh. Kayaknya kamu kurang baca Alkitab dalam 1 minggu ini. Enggak begitu caranya, saudara. Itu namanya kita menghakimi mereka. Cara kita mengobati luka mereka dengan firman Tuhan. Firman Tuhan gak mengajarkan kita untuk menghakimi mereka kok. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana kita mengasihi mereka. Saat mereka punya masalah, sudahkah kita mendengarkan dengan baik? Atau mereka belum selesai berbicara, kita langsung potong, kita bilang, masalahmu nggak terlalu besar kok. Masalahku lebih besar daripada masalahmu. Setiap orang diberikan porsi dengan Tuhan. Setiap hal yang terjadi dengan Tante Ervin, kalau saya hadapi, belum tentu saya sanggup. Tapi kalau persoalannya Yane dihadapkan ke Tante Ervin, belum tentu itu Tante Ervin sanggup. Karena semua itu sudah diatur Tuhan sedemikian rupa, saudara. Hebat nggak Tuhan kita itu? Hal sekecil, sedetail apapun yang dalam kehidupan kita, itu Tuhan perhatikan. Apalagi yang harus kita takutkan, saudara? Apa? Coba sebutkan. Hal yang kita takutkan Tuhan tidak bisa berikan. Saya mau tahu. Apa? Nyawa saja yang paling tinggi dari semuanya Tuhan berikan kok dengan cuma-cuma. Apa sih yang kita takutkan, saudara? Apa sih yang kita takutkan sampai membuat kita itu terhalang untuk menjadi berkat buat orang lain? Apa sih yang membuat kita itu jadi terhalang untuk bisa mengangkatkan kaki, menyebarkan compassion kita, menyebarkan fungsi gembala kita terhadap yang lain? Apa sih yang menghalangi itu, saudara? Kita bisa sampai ke dalam tahap pemikiran seperti itu, paradigma yang seperti itu, kalau kita sudah mempunyai hubungan intim dengan Allah. Hanya itu jawabannya, saudara. Kalau kita benar-benar punya hubungan intim dengan Allah, apapun semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa lewati. Karena apa? Karena kita tahu Sang Gembala itu yang menuntun jalan kita. Apa sih yang kita takutin? Tapi bukan berarti, saudara, kita di sisi ekstrim ya. Kita gak peduli dengan apapun. Ya udah, pokoknya kalau aku mau memberitakan Injil ke dia, dia terima atau enggak terserah. Tapi udah skip, selesai. Next, nggak perlu diberitakan lagi. Enggak begitu juga. Secara kontinu. Tugas gembala, tugas yang ada di dalam saudara dan saya, itu mengobati luka-luka saudara kita yang terjadi saat ini. Luka apa yang mereka alami sekarang? Tanya, saudara. Kita gak bakal bisa mengobati luka kalau kita gak tanya ini terjadinya karena apa. Kalau kita sakit datang ke IGD, kita gak ngomong apa-apa, kira-kira dokternya bisa kasih kita obat gak, saudara? Gak bisa. Dia mah diam aja pasti. Ini kenapa ya? Ini kenapa? Sakit apa? Terus kita diam aja. Tapi kita nangis terus. Kira-kira sembuh gak? Nggak bakal sembuh. Satu-satunya cara apa? Kita kasih tahu. Oh, saya telat makan kemarin.
terlalu banyak kerjaan, akhirnya asam lambung saya naik, akhirnya muntah-muntah, yang buat saya kayak demam dan ini tuh. Kalau dia menjelaskan setiap yang dia alami, yang dia rasakan, kira-kira dokternya bisa dapetin obat yang sesuai nggak, saudara? Bisa. Siapa tahu saudara-saudara kita di sana belum terobati lukanya karena kita nggak tanya dia sakitnya karena apa. Kita nggak memulai komunikasi itu. Kita hanya tahu dia ada masalah, tapi just it, selesai. Kita nggak ke satu tahap yang lebih tinggi. Tanya, kamu kenapa? Kok saya lihat belakangan ini agak lesu. Loh, kok udah nggak masuk 3 hari, ada apa? Kok kayaknya kamu setiap jam lunch ini aku lihat nggak pernah makan siang lagi, duduk di sini aja, ada yang terjadi kah? Percayalah saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu membalut luka loh. Mungkin kita lihatnya hal kecil, tapi itu sangat impact-nya besar banget saudara. Karena banyak di sana mereka yang tidak tahu mau menjelaskan luka mereka ini ke siapa. Mereka merasa kalau mereka menjelaskan lukanya, mereka akan dihakimi bahwa hidup mereka nggak benar. Padahal belum tentu. Mereka hanya nggak punya wadah untuk menuangkan itu. Saudara dan saya wadahnya untuk bisa mengobati setiap luka-luka itu. Setelah kita mengobati luka, kita disuruh ngapain lagi, Ben? Menghadirkan kebenaran. Kebenaran ini berarti semua janji-janji Tuhan yang ya dan amin harus kita kasih tahu ke mereka. Karena hanya itulah yang bisa membalut luka mereka. Tidak ada yang lain. Kebenaran itu tidak butuh pembenaran karena dia sudah benar mutlak. Jadi yang kita kerjakan itu hanya menghadirkan itu. Bagaimana cara menghadirkannya? Jadilah kebenaran itu sendiri, saudara. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi kebenaran itu sendiri? Hidup taat akan firman Tuhan. Secara tidak langsung, kebenaran itu akan muncul. Kalau yang kita isi selalu firman Tuhan, yang keluar pasti itu tentang Tuhan semua, saudara. Tapi kalau yang kita isi itu tentang hal-hal yang negatif atau hal-hal tentang duniawi, ya yang keluar ya pasti duniawi. Dan kita nggak bisa menghadirkan kebenaran itu. Satu-satunya cara untuk mengobati luka adalah dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah obat paling tinggi, paling mujarab, yang tidak bisa dibeli dengan harga apapun, hanya bisa dibeli dengan darah Kristus. Mahal kan saudara, darah Kristus itu? Tapi kita dikasih izin gratis loh, mempergunakan itu untuk menyebarkan kebenaran itu. Sudah dikasih gratis loh saudara, apalagi sih? Apalagi sih hal yang membuat kita itu untuk tidak melangkahkan kaki? Apalagi sih hal yang membuat kita itu untuk tidak mau mengobati saudara kita? Kita menceritakan A, B, C bahwa Kristus itu baik dan segala macam, tapi tindak nyatanya apa? Ini kita bisa belajar sama-sama. Ini bisa salah satu tindak nyatanya. Membantu membalut setiap luka saudara kita. Yang kita nggak tahu lukanya karena apa. Dan jangan salah juga, saat kita membantu saudara kita untuk membalut luka, pastikan kita sedang tidak terluka ya saudara. Itu penting. Sebelum kita melangkahkan kaki kita untuk mengobati luka saudara kita, pastikan kita sedang tidak terluka. Agar segala sesuatu yang kita berikan kepada saudara kita, semua itu berasal dari Kristus aja, enggak dari akal pikiran kita. Amin saudara. Menghadirkan kebenaran. Saudara dan saya itu punya kuasa untuk menjadikan damai di suatu tempat. Kehadiran saudara itu bisa jadi damai buat siapapun. Kalau benar kita hidup dalam Kristus. Atau kalau benar kita benar-benar dihidupi oleh damai itu sendiri. Sering nggak kita merasa, atau pernah nggak kita sekali-sekali itu kalau kita datang ke suatu tempat, terus pas kita datang, ada celutukan dari teman kita atau siapa, keluarga kita gitu, wah dari tadi lo ditunggu, lama banget datangnya. Kenapa? Seru aja kalau ada kamu, kayaknya tenang aja gitu, mau cerita bawaannya. Atau di satu sisi,
Saat kita datang, tiba-tiba yang tadinya mereka ketawa, sukacita, tiba-tiba senyum. Kita loh, kok diem, kenapa? Enggak apa-apa. Moodnya langsung drastis. Kita ada di posisi mana, saudara? Itu menentukan juga loh. Menentukan hubungan kita gimana ke Tuhan. Menentukan kita menjalankan fungsinya gembala atau tidak. Sekali lagi saya ingatkan saudara, saat saudara dan saya di luar dari gedung ini, saudara dan saya itu gembala. Harus ingat itu. Saudara dan saya itu gembala. Gembala di tempat saudara ditempatkan. Di tempat kerja, di keluarga, di komunitas, dimanapun itu. Saudara gembala. Saudara yang pegang kendali. Pastikan yang kita hadirkan itu adalah damai sejahtera atau kebenaran itu sendiri. Karena kita gak akan bisa membantu orang lain kalau kita saja tidak dipenuhi dengan kebenaran itu sendiri. Nanti yang keluar pasti bukan kebenaran. Terus apa lagi Ben? Selain itu, oh ini paling penting memang, menyediakan kasih Kristus. Sebenarnya dia dari bawah saudara. Dengan adanya kasih Kristus, itu yang akan bisa menghadirkan kebenaran, dan kebenaran itu yang akan membalut luka-luka setiap saudara kita. Kasih Kristus itu penting. Apa yang menguasai kita dalam minggu-minggu ini? Apakah kasih Allah? Atau emosi kita? Atau masalah kita? Atau pekerjaan kita? Apa yang menguasai kita minggu-minggu ini saudara? Kita bisa tanya. Kalau bukan kasih Kristus yang menguasai kita, yuk sekarang kita balik ke situ. Mungkin kita merasa minggu-minggu ini berat banget, banyak banget masalah yang terjadi, banyak banget hal yang rasanya tuh gak bisa dikerjakan, banyak banget rasanya kok gak selesai-selesai masalahnya ini terus sih Tuhan, kenapa ya? Aku yang salah ini Tuhan, apa yang salah ya? Mungkin ini saudara, kurangnya di sini. Minggu ini bukan kasihnya Allah yang memenuhi hidup kita, tapi yang lain. Cara bisa kasih Allah yang memenuhi hidup kita tuh gimana? Balik lagi ke yang tadi, hubungan intim sama Yesus. Amen. Gak ada cara yang lain saudara. Mau kita sampai bosan, caranya hanya itu. Hanya itu. Karena Yesus saja, dia tidak mau terlepas dari Allah. Masa kita ini mau lepas dari Yesus? Gak bisa saudara. Hubungan sama Kristus itu hal utama dan yang paling utama. Prioritas terpenting saudara. Apapun yang mau kita jalani ke depannya, kalau benar-benar memang Kristus yang pegang kendali, semua akan aman kok. Tapi aman bukan berarti kita tidak ada momen terjatuh ya. Ada. Kita bukan Yesus yang sempurna. Kita itu ciptaan. Pasti akan ada momen jatuh dan bangun. Saat kita jatuh, bukan berarti kita mau, loh, kan tadi katanya kalau sudah sama Tuhan Yesus aman. Kok masih bisa jatuh? Saudara, jangan lupa, kita jatuh pasti karena kesalahan kita, bukan karena Yesus. Jangan pernah sekali-sekali menyalahkan Yesus atas kebodohan kita. Kebodohan itu apa sih? Segala hal yang membuat kita kena susah. Itu berasal dari diri kita sendiri, saudara, bukan dari Yesus. Yesus itu tidak bisa salah. Yesus itu tidak bisa berdosa. Dia akan selalu benar, karena dia kebenaran itu. Jadi kalau sampai kita di titik yang salah, itu udah pasti karena kita, bukan karena Yesus. Jadi jangan kita bilang udah kita salah, terus kita bilang, Tuhan, mana sih Tuhan ini? Kok saya bisa sampai di sini? Katanya kalau sama Tuhan aman-aman aja. Gak gitu konsepnya. Tetap di mana kita menjalankan sesuatu, kalau kita jatuh, ingat, itu karena kita yang teledor, bukan karena Yesus. Jangan pernah kita menyalahkan Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Kurang sempurna apa saudara? Karena serupa dengan gambarnya Allah. Allah itu sempurna. Amin. Jadi pastikan minggu-minggu ini coba kita cek. Minggu-minggu ini hidup saya ini lagi dipenuhi dengan apa ya? Dipenuhi dengan apa ya? Apakah dipenuhi dengan kasih Kristus? Atau minggu-minggu ini lagi dipenuhi dengan padatnya pekerjaan sampai lupa untuk punya hubungan sama Allah? Atau minggu-minggu ini lagi dipenuhi dengan waktunya kita menyenangkan diri kita karena it's my time.
Atau minggu-minggu ini kita lagi dipenuhi dengan hobinya kita? Kita bisa bertanya dengan diri kita. Saat kita dapat jawaban itu apa yang dipenuhi, baru kita bisa cek. Kalau bukan kasih Kristus, ayo, sekarang waktunya. Jangan nanti-nanti lagi. Kita nggak tahu ke depan yang terjadi apa. Sekarang kita bisa bertemu, kita nggak tahu 5 menit kemudian kita masih bisa sama-sama atau enggak, saudara. Banyak banget hal yang bisa terjadi berubah. Karena dengan gampang Yesus cuma bisa terjadi sesuai apa yang Tuhan mau. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu. Masih 19 tahun, masih 20 tahun, masih bisa lah. Main-main sedikit, nanti umur 22 lah, sudah agak matang, baru mulai dewasa, baru fokus mau kejar Tuhan. Kalau sampai ke 20, kalau nggak sampai gimana? Jangan main-main dengan kasihnya Allah, saudara. Jangan main-main dengan kesempatan yang Allah berikan. Sering banget saya bilang, Allah itu murah hati. Kalau anak-anak KGC harusnya pasti selalu nguah tuh sama ngomong itu. Allah itu murah hati, tapi dia nggak apa, saudara? Dia nggak murahan. Next Ben, tugas ada, caranya Ben yang kurang nih. Ada caranya, oke. Yang pertama, hadir dengan hati, bukan hanya dengan kata-kata. Kita hadir dengan, ini biar disambungin dengan yang kemarin ya saudara, kita harus hadir dengan compassion. Hadir dengan compassion, bukan hanya dengan kata-kata. Artinya ada hal yang harus benar-benar kita jalani, yang kita kerjakan dengan secara sengaja dan tulus. Kalau datang ke tempat teman, hanya misalnya nih, temannya bilang, aduh aku lagi ada masalah nih, boleh gak sih datang sebentar ke rumah, aku butuh teman curhat. Ada dua hal nih. Yang pertama, dia datang dengan respon yang, aduh, dia lagi ada masalah ya. Aku juga ada masalah sih. Tapi kan ini waktunya, ini caranya nih, Tuhan lagi buka jalan untuk aku bisa memberkati dia. Biar aku bisa jadi berkat. Atau respon kedua, oh lagi ada masalah. Oke, ntar aku ke rumah dan situ kita cabut ya. Main kek atau kemana. Pas kita nyampe ke rumahnya, kamu ada masalah apa? Oh masalah ini. Oh yaudah, dipikirin nanti aja, have fun dulu, ayo keluar. Atau dengan respon yang tadi dia yang pertama, kamu lagi ada masalah? Iya aku lagi ada masalah ini, dia ceritain. Maaf ya, mungkin aku nggak bisa bantu sesuai apa yang kamu pingin. Tapi setidaknya aku mau duduk di sini untuk dengerin kamu sampai selesai bicara. Keluarin aja semua, luapin. Aku nggak akan judge apapun. Aku hanya akan dengarkan. Saat nanti udah selesai, kita bisa ngobrol lagi. Sama-sama datang ke rumah dua-duanya. Tapi yang lebih efektif yang mana kira-kira saudara? Yang kedua ya pasti ya. Ya kan ya? Kan diajak jalan. Fun jadinya. Dunia pasti pilih yang kedua saudara. Dunia pasti pilih yang kedua. Instan. Langsung selesai masalahnya. Langsung jalan, pergi ajak jalan. Oh hilang stresnya. Tapi saat dia kembali ke rumah, kira-kira stresnya hilang gak saudara? Bisa jadi double. Karena dia kehilangan waktu yang penting. Saat yang pertama, mungkin dia memang tidak mengeluarkan apa-apa. Dia cuma duduk tenang. Tapi dia mendapatkan hal yang paling penting, yaitu apa? Kasih dari Kristus tadi, melalui temannya. Kita datang harus dengan compassion saudara. Hadirkan compassion, bukan kata-kata. Jangan janjikan kepada saudara kita bahwa masalah itu akan selesai karena kita. Tapi pastikan ke dia, kalau dia mempunyai hubungan sama Allah, masalahnya pasti akan selesai. Jangan salah kasih janji saudara. Janji yang paling amin itu adalah janji Allah itu sendiri. Kita tuh janjinya sering meleset, betul? Tapi janjinya Allah tidak bisa meleset. Makanya ada kalimat semua itu akan indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya kita. Waktunya Allah. Waktunya Tuhan itu sendiri. Mari, untuk kita bisa menjalankan fungsi dari gembala kita di luar sana, pastikan kita berjalan melalui compassion, bukan kata-kata.
Hadirkan hati, jalan dengan hati, yang dimana hati itu dari Allah itu sendiri. Lalu setelah kita hadir dengan hati, kita ngapain lagi, Ben? Menyampaikannya harus dengan kasih. Jangan marah-marah. Kalau seseorang ada yang salah, sampaikan dengan kasih, saudara. Bukankah compassion itu dipenuhi dengan kasih? Kalau kita mau menjalani tugas kita sebagai gembala di luar sana, pastikan segala sesuatu yang keluar dari mulut kita itu kasih atau kalimat yang membangun, bukannya menjatuhkan atau mematahkan semangat orang. Kita bisa cek, tapi terlalu suci banget lah rasanya kalau misalnya kita harus ngomong pun benar-benar harus formal. Enggak, saudara, bukan formal, kasih. Enggak harus formal kok. Tapi enggak jadi anak Gen Z lah kalau seperti itu. Kan enggak seru kalau yang kalimatnya tuh yang baik-baik terus. Biasanya kan ada kayak plesetan apa gitu bareng. Ya dihilangin. Mau enggak mau, saudara. Kita itu bukan hidup di generasi apa. Kita tuh hidup di kerajaan Allah. Jadi cara-caranya pun harus sesuai dengan kerajaan Allah. Di kerajaan Allah gak ada yang plesetan-plesetan seperti itu, saudara. Suci banget kayak gitu. Loh, masalahnya Allah kita suci. Kitanya anak siapa? Hidup bersama Kristus itu seperti di dalam akuarium, saudara. Itu yang saya ingetin waktu kemarin. Segala sisi itu kita dilihat. Segala sisi itu kita bisa ditiru. Segala aspek itu kita bisa ditiru. Orang di luar sana, saudara, itu berpikir bahwa orang Kristen itu benar-benar bisa menjadi teladan loh. Kenapa saya bisa bilang ini? Karena salah satu di sekolah saya yang tidak sama dengan kita, itu terucap dan saya kedengaran. Ya, kalau misalnya kita mau nyontoh-nyontohin yang baik-baik, ikutin itu aja no, yang Kristen mereka kan baik-baik semua itu. Mungkin itu bercandaan buat mereka ya, tapi itu hal yang penting loh buat kita. Dan itu tanggung jawab yang besar buat kita. Sudah ada slogan itu dari orang luar. Mari kita benarkan itu. Kita pakai momen itu. Allah yang kasih kuasa kok. Allah yang ngebantuin kok. Bukan karena kita bisa kok. Jadi hati-hati dengan apa yang kita keluarkan. Kalau benar-benar kita memang mengeluarkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, fungsi kita tadi pasti berjalan kok, saudara. Amin? Setelah kita menyampaikan dengan kasih, apalagi Ben? Oh iya, ini penting. Kalau lagi yang kasmaran, mungkin tempat yang nyaman itu adalah pasangannya, betul gak? Wah, yang ngomong betul lagi kasmaran berarti itu. Tidak bisa dibohongi. Jadi tempat yang nyaman, saudara. Maksudnya tempat yang nyaman itu apa? Saat dia menceritakan apa hal yang dia alami, dia merasa bahwa dia akan aman. Enggak akan ketakutan bahwa akan dihakimi atau mungkin akan menjadi masalah. Tidak. Aku nyaman banget loh cerita sama kamu. Rasanya tuh, ya ini pasti nggak akan keluar kemana-mana. Aku tahu kamu pasti bisa keep ini. Kamu nggak menjelek-jelekan aku kok. Kamu nggak ngejudge aku kok. Kamu nggak akan bilang aku itu kayak gitu karena aku kurang hubungan sama Tuhan. Nggak langsung ngomong seperti itu kok. Makanya aku nyaman cerita sama kamu. Harus punya momen orang lain katakan itu ke kita, saudara. Sudahkah kita dibilang tempat nyaman dari orang lain? Selain pasangan kita. Tolong ya. Yang masih kasmaran-kasmaran ini, selain pasangan kita, apakah teman kita sekantor pernah mengatakan ini? Aku nyaman banget loh cerita sama kamu. Atau setiap dia punya masalah dia menghindari kita karena dia takut kita akan menghakimi dia. Semua itu di kita. Kita mau jadi yang mana? Kita mau jadi tempat yang nyaman atau kita menjadi tempat ancaman buat orang lain? Semua itu dari kita, saudara. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita benar-benar hidup di dalam Kristus. Amin? Next, Ben. Berarti kita hanya bahas gembala, Ben.
Nggak ada yang lain ya? Oh, enggak saudara. Boleh sekali lagi Bapak. Kita akan lihat sisi dari dombanya saudara. Karena di saat kita tidak menjadi gembala, pasti kita sedang menjadi domba, betul? Jangan jadi kambing atau sapi, jangan. Harus jadi domba. Tugas pertama adalah memberikan hati secara penuh dengan kepercayaan. Seringkali domba-domba kita ini atau kita yang menjadi domba saat itu merasa tidak bertumbuh karena kita tidak memberikan kepercayaan kepada gembala kita. Maksudnya apa? Kita tidak buka diri kita apa adanya terhadap gembala kita. Ada hal yang masih kita sembunyikan. Kita takut bahwa enggak deh, kan dia tetap orang lain. Kalau masih ada pikiran-pikiran yang seperti itu, sulit saudara untuk kita bisa menjadi domba yang berbuah. Bukan berarti kita membuka diri kepada gembala kita, berarti kita membuka semua hal yang kayaknya ini yang privacy pun harus saya buka. Enggak begitu konsepnya. Kita pasti dikasih hikmat sama Tuhan. Percayai penuh hatimu kepada gembalamu saudara. Bukankah kita melakukan hal yang sama kepada Tuhan Yesus? Adakah kita setengah-setengah memberikan hati kita kepada Tuhan? Enggak. Kalau kita mau berbuah, mau bertumbuh, kita harus kasih full. Biar Tuhan yang pegang kendali. Sama. Itu juga terjadi di sini, saudara. Terjadi saat kita menjadi domba. Saat kita menjadi domba, berarti ada gembala yang akan mengayomi kita. Percayakan secara utuh saudara ke dia. Siapapun itu. Mungkin saat itu di rumah gembalanya adalah orang tua kita. Percayakan penuh pada orang tua kita. Atau siapa? Full. Agar berbuahnya juga full saudara. Dan manis. Bisa dinikmati banyak orang. Lalu setelah kita memberikan hati kita harus ngapain Ben? Kayaknya ada 10 ya Ben? Ada 10 ya? Sampai jam 7:30 kalau nggak salah ibadahnya. Yang kedua, menerima kebenaran sebagai obat. Saudara, kebenaran ini maksudnya apa? Semua hal yang membuat kita itu untuk bertumbuh. Mungkin itu teguran, mungkin itu saran, apapun itu. Pandang itu sebagai hal untuk buat kita bisa bertumbuh. Jadi kalau kita ditegur atau mungkin kita diberi saran, harus belajar melihat itu bahwa untuk pertumbuhan kita. Jangan kita menganggap, tahu apa sih kamu? Tahu apa sih? Kita sama-sama kok. Enggak begitu konsepnya. Kalau seperti itu kita nggak bakal bisa berbuah. Kita nggak bakal bisa jadi domba yang Allah inginkan. Harus benar-benar menerima setiap kebenaran itu sebagai obat. Karena ingat, kita juga bisa terluka. Balik yang tadi, yang tugas pertama, cara mengobati luka itu hanya dengan kebenaran itu sendiri. Jadi pastikan kebenaran itu yang menjadi obat terutama buat kehidupan kita. Siapa di sini yang kalau misalnya ada masalah yang dicari itu Tuhan Yesus pertama kali? Gak ada? Hanya Kak Joyce. Kak Joyce lah penghuni surga. Amin. hanya Kak Joyce, yang lain saudara? Kalau ada masalah bukankah Tuhan Yesus yang pertama kali kita cari? Benar kan? Ragu-ragu. Nomor 2, second choice itu. Harus yang pertama saudara. Ada apa-apa Tuhan pertama kali yang dicari. Jangan cari handphone untuk cari teman yang membela kita. Aku benar kok. Ya kan benar kan aku benar kan? Enggak gitu konsepnya. Cari Tuhan pertama kali. Carinya kemana? Duduk tenang di kamar, doa. Ceritakan semua ke Tuhan. Tuhan pasti balut lukanya kok. Amin saudara? Oke, nextnya Ben. Mempergunakan kasih sebagai pertahanan kita. Saudara, kita gak akan bisa bertahan kalau bukan hanya karena kasih Kristus. Hanya itulah satu-satunya yang buat kita bisa bertahan sampai detik ini. Bukan karena kita kuat, enggak. Bukan karena kita hebat, enggak juga. Bukan karena kita mempunyai keluarga pendeta, enggak juga. Atau kita punya kekayaan yang tinggi.
Kita yang paling kaya di dunia ini sekalipun, bukan karena itu, tapi karena kasih Kristus. Saudara dan saya masih bisa duduk di tempat ini, itu hanya karena kasih Kristus. Bukan karena memang saudara masih kuat, bukan karena memang kita masih hebat. Enggak, karena kasih Kristus. Hanya kasih Kristus yang menjadi pertahanan, benteng pertahanan kita, saudara. Apapun yang terjadi di sana, semua boleh hilang, semua boleh menjauhkan kita, semua boleh pergi dari kita. Yang penting satu ini enggak, kasih Allah, maka akan aman. Siapapun, apapun, it's okay, mereka nggak ada. Tapi kasih Allah akan selalu ada, maka semua akan aman. Betul Ben? Terus apa lagi Ben? Oh, apa ini? Coba sekali lagi. Oh, ada gambar apa itu saudara? Yang baik ngomongnya. Benar ya? Gak apa-apa, kalau sebut itu saat saya tanya ini, itu betul. Tapi kalau nggak ditanya, itu disebut, ya itu nggak betul. Ini apa tadi Ben? Namanya apa Ben? Apa artinya Ben? Penggembala di Jerman. Ini nama ras anjing saudara. Nah, kenapa saya ambil ini sedikit? Pertama karena saya suka anjing, ya. Iya enggak pakai penekanan. Saya suka anjing saudara gitu. Nah di rumah saya juga ada, tapi enggak ini rasnya. Saudara ada yang tahu nggak ras anjing yang ini itu tuh kelebihannya apa? Satu aja. Ada yang tahu nggak? Penurut, memimpin, itu mah semuanya. Yang benar-benar dia ini dipakainya untuk kegiatan apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Anjing pelacak. Selain itu militer. Hah? Penjaga domba karena dia anjing penggembala. Ben bisa aja emang. Tapi emang benar sih itu ya. Saudara, dia ini punya kelebihan yang lebih tinggi dari berbagai ras yang lainnya. Walaupun tetap kalau akan jadi bahas dunia peranjingan ini ya, maaf ya saudara ya. Tapi sedikit, kalau yang paling tinggi itu kan border collie ya, itu yang paling tinggi, nomor 1. Tapi ini juga termasuk karena apa saudara? Dia dipakai untuk pelacak. Biasanya ngelacak narkoba atau melacak misalnya ada terjadi gempa bumi untuk cari-cari yang ada di bawah runtuhan. Dan dia dipakai untuk K9. Tahu K9 saudara? Tahu? Apa itu? Iya betul, Kanatan, terima kasih. Nah, dia dipakai karena apa saudara? Karena dia mempunyai satu hal yang sangat tinggi yang dimiliki dari yang lainnya. Penciumannya sangat baik, dia sangat setia, dan dia paling bisa untuk memimpin. Enggak ini ya, maksudnya enggak salah juga ya dikatakan bahwa gembala itu memang harus memimpin. Dia mempunyai hal yang paling ditakuti karena dia garang saudara. Tapi ada satu hal yang penting. Selain golden retriever yang bisa menjaga anak bayi, dia salah satunya. Seperti bertolak belakang ya. Ada garang loh. Yang terbiasa untuk yang ngerjain hal yang berat. Tapi dia juga penjaga anak bayi. Maksudnya apa sih saudara? Don't judge people by cover. Hal yang penting. Ada yang mau punya ini saudara? Gak usah ya. Biayanya mahal. Ya jangan ya. Masih makannya susah. Ini nggak bisa sembarangan dipelihara saudara-saudara. Ada di mana suatu tempat juga yang tidak mengizinkan karena memang bahaya kalau tidak benar-benar dilatih. Saya juga kemarin mau punya ini cuma tidak dibolehin, ya udah. Coba next Ben, berarti ada apa lagi? Nah, inilah kesimpulan dari semuanya saudara. Tadi kita bahas tugas gembala, bahas tugas domba. Maksudnya apa sih? Maksudnya satu saudara. Saudara dan saya atau gembala dan domba itu adalah we are team. Kita ini satu tim saudara. Gembala dan domba itu bukan musuh. Tapi itu satu tim yang sangat komplit. Saling melengkapi. Karena apa? Karena kita juga memiliki dua sisi. Kita ada sisi sebagai gembala, tapi kita juga akan ada sisi sebagai domba.
gembala toh. Tapi saat kita benar-benar sedang dalam fungsi gembala, jangan nonaktifkan fungsi dombanya. Kenapa? Karena saat kita jadi posisi gembala, yang untuk menggembalakan, kita juga harus mempunyai hati yang tunduk. We are team, saudara. Gembala dan domba itu bukan versus, tapi mereka tim. Ada hal yang sedang dikerjakan secara bersama-sama. Jadi orang di luar sana yang tadi yang hilang, tadi yang tersesat, tadi yang sakit, tadi yang apapun itu yang terjadi di luar sana, itu bukan hanya tugasnya gembala, tugas kita juga. Karena apa? Kita tim. Amin. Coba next band. Maksud timnya apa? Iya, benar. Jangan takut Ben, betul gak? Karena apa? Karena ini saudara. Karena gembala dan domba merupakan satu tim yang sedang mengerjakan, bukan hanya mengerjakan, dan menyelesaikan misi untuk menyambut Yesus yang kedua kalinya. Jadi misi apapun yang sedang kita kerjakan, itu goalnya untuk menyambut Yesus yang datang kedua kalinya, saudara. Bukan misi-misi kosong. Bukan misi yang membuat nama kita jadi tinggi. Bukan misi yang menuhin dompet kita. Bukan misi yang menaikkan jabatan kita. No, misi untuk menyambut Yesus datang kedua kalinya. Nggak bisa dikerjakan hanya domba saja. Nggak bisa dikerjakan hanya gembala saja. Tapi harus dua-duanya. Karena mereka itu tim, seperti sepatu. Harus sama-sama. Jadi jangan menganggap bahwa ini tugas kamu, ini tugas gembala, yang ini tugas saya. Enggak, tugas kita semua sama. Karena kita memiliki dua sisi itu. Betul kan? Kita tutup dengan ini deh. Oke. Kita tutup dengan ini, saudara. Ada suaranya enggak ya? Ada harusnya. Ya, video betul. Tuh, hidupin. Butuh internet kah? Siapa di sini yang benar-benar merasakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya yang bisa menolong kita selamanya, saudara? Pasti dong ya, pasti. Apapun yang kita punya sekarang, semua berasalnya dari Tuhan. Apapun yang Tuhan beri tanggung jawab sekarang yang kita miliki, itu juga dari Tuhan. Pekerjaan, orang tua, anak, keluarga, jabatan, gaji, apapun, itu semuanya milik Tuhan, saudara. Yang dititipin untuk kita. Dititipin pasti ada maksudnya kan, saudara? Maksudnya buat apa? Buat jadi berkat di sini. Jadi jangan di-keep sendiri. Kita nggak boleh keep itu sendiri. Amin? Nggak bisa, Ben? Ya wis, nggak apa-apa. Ya udah, berarti itu tandanya mungkin next harus dihidupin lagi, ya, nggak apa-apa. Itu sebenarnya cerita tentang sepatu aja, saudara. Ntar kalau ada waktunya nanti, mungkin saya nanti minta nomor WA saudara aja satu-satu ya, saya kirimin videonya. Mungkin itu salah satu kita biar ngobrol gitu ya, ngopi sekali-sekali ya di luarnya, jadi nggak di sini terus. Amin, saudara. Siapa yang di sini benar-benar mau menjadi gembala dan domba yang Tuhan inginkan? Sesuai setiap apapun yang dikerjakan itu biarlah untuk memuliakan nama Tuhan saja ya, saudara. Apapun sekarang yang kita kerjakan, apapun yang sekarang kita punya, semuanya itu biarlah kembali hanya untuk memuliakan nama Tuhan aja. Bukan untuk meninggikan nama kita, bukan untuk buat kita semakin terkenal, tapi semakin Yesus yang dikenal orang banyak melalui saudara dan saya. Mari kita pejamkan mata kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Ajar kami Tuhan agar memiliki hati yang mau Tuhan Yesus untuk dibentuk, agar kami bisa menjalankan setiap fungsi yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi berkat di tempat ini maupun dimanapun kami Engkau tempatkan. Kami bisa menjadi berkat dan hanya nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan. Roh Kudus yang selalu pegang tangan kami, yang selalu menjadi jawaban atas setiap masalah kami, dan kami percaya jika kami berjalan bersama Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus.
Amin.